Mama Ari, Mama Ari Preliu, pengrajin tenun ikat di Kampung Raja memang. Kalau kayak saya itu kan saya dari awalnya kan dari kecamatan lain tidak tahu apa-apa tentang itu barang karena tuntutan ekonomi mau tidak mau seharus belajar. Dia nuna sekarang ini wan leyohuan karena memang tuntutan ekonomi. Tidak penting kedua sekarang ini. Kalau memang dulu kalau kayak saya dari kampungnya saya itu kan dipergunakan hanya untuk adat untuk pakai. Nilai jualnya kan kami tidak tahu karena kami kan lebih banyak berkebun, bertani, ya. Jadi pertama saya masuk di sini ini kain saya tidak tahu nilai jualnya begitu bagus begitu. Seharusnya dulu dia punya fungsi awal itu hanya untuk adat saja. Untuk kematian dengan acara lima ngoma lilele. Kalau kami kalau seandainya saya dari pihaknya saya pihak perempuan, kalau saya mau pindah ikut suami ini merupakan barang bawaan. Barang bawaan dari rumah mempelai wanita ketika pindah ke rumah mempelai laki-laki, dari laki-laki bawa kuda, bawa mamuli. Nanti saya punya barang bawaan ini sudah. Dengan kematian itu sangat penting. Ya tadi nanti yo nanti ko nang iya kare yo na mata na ya no lebih dari aku lebih dari aku lebih dari aku Pelenya no ini no. Tuyo alwes. Pertama beli dulu benang katan dari toko yang putih kayak begini. Setelah itu digulung nanti seperti bola jadinya, terus pemending. Di pemending itu direntangkan dalam sepasang kayu. Setelah itu dikarandi, baru taruh lagi di kayu seperti begini untuk ikat motifnya. Setelah diberi motif, diikat, nanti baru pencelupan warna birunya. Kalau seandainya hanya kain biru tok, habis sudah dia. Tapi kalau memang mau kasih warna kayak kain kombinasi antara biru dengan merah dan hitam itu, nanti setelah dikasih warna biru, harus ini bukan lagi dia punya ini untuk dia punya mau muda. Untuk dia punya mau muda, habis itu nanti diikat lagi mana yang mau dikasih merah, mana yang mau dikasih hitam. Ini kan io kuma may ana kay Romo. Ay yo buo kun Romo. Kapan handak ka panya kana panino. Kato pagkiko na nyan matona kataan na palatua madohabo de nakapangulamano na haliling gulabi away na mamboto batakawara dukoy. Semua saya ganda, mulai dari pemending, kabukul, tenun, biru merah bisa semua.
Karena warna biru itu hanya orang tertentu yang bisa, sedangkan kalau warna merah semua orang bisa. Kalau proses pewarnaan biru itu dimulai dari daun nilainya diambil, terus direndam selama 1 malam. Besoknya daun nilai itu dipres, ampas dengan daunnya dibuang, terus airnya yang dipakai, terus dicampur dengan kapur sirih. Diaduk terus-terus sampai menghasilkan warna biru nila. Setelah itu dikasih tinggal lagi airnya ini, bongkahannya akan mengendap, terus airnya dibuang. Setelah dibuang begitu airnya nanti yang endapannya itu ditaruh di karung, tapi dulu kita pakai katotu namanya, itu anyaman dari daun lontar untuk penyaringan. Airnya nanti akan keluar, terus bongkahannya itu akan mengendap di karung atau di bakul itu. Nanti bongkahan nila itu dikeringkan. Setelah kering, nanti itu yang dipakai untuk rendam kain. Untuk kasih warna biru, dicampur dengan air abu dapur, terus dicampur dengan akar-akar kayu untuk bisa rendam kain. Kalau kimia itu birunya menyolok. Kami di sini tidak produksi yang begitu, tapi kami jual juga yang begitu karena tergantung permintaan pasar. Yang pakai sintetis kami jual, tapi belinya dari pengrajin dari tempat lain. Kita aku udah kata kampat calup ya, Mbak. Kita aku dong. Coba. Rendam di sini sudah. Bau ya Mas ya? Tangannya seperti ini. Hilangnya masih lama. Biru itu kayak jiwa harus bagaimana ya? Misalnya kalau nenek saya yang kasih warna biru, otomatis biar saya hanya baru pertama belajar, dengan sendirinya akan langsung jadi. Sedangkan orang lain kalau memang tidak punya dari turun-temurun seperti begitu, tidak akan jadi sekalipun dia coba ulang-ulang. Donila. Donila. Ini direndam 1 malam, campur dengan kapur, aduk sampai busanya tidak ada. Yang pewarna biru. Setelah dibuka untuk bagian merahnya, akhirnya kita kemiri. Kemiri itu pakai ini buah kemiri ditumbuk. Nanti airnya itu yang dipakai untuk rendam kain yang mau dikasih warna merah, nanti dicampur dengan kulit ini dedap. Kulit dedap direndam selama 1 malam. Besoknya lagi dikeluarkan. Proses pengeringannya itu yang makan waktu bahkan sampai 1-2 bulan baru bisa kering baik, baru bisa celup ke akar mengkudu. Kalau tidak terlalu kering setelah dikemiri, merahnya kurang bagus. Kalau ini warna merahnya itu pakai akar mengkudu. Akar mengkudu itu dicincang-cincang terus ditumbuk. Pres airnya nanti dicampur dengan bubuk soka. Soka itu kan kita belinya dari pasar, ditumbuk, disaring, nanti bubuknya yang dipakai untuk dicampur dengan air rendaman akar mengkudu. Terus kainnya dicelup di situ, jadi menghasilkan warna merah. Merah tua ini. Warna alam 100%, tidak dipakai kimia sama sekali. Karena menurut saya kalau pakai kimia orang semua bisa beli One Tex.
di toko, dan anak-anak generasi yang akan datang tidak akan tahu pewarna alam. Itu yang menurut saya, tidak mau pakai kimia supaya anak-anak bisa lihat. Anak-anak yang ini nanti kan orang kasih lihat lagi ke anak-anak yang akan datang. Tidak tahu lagi di sana, tapi kalau anak-anak tinggal di saya di sini, semua sudah bisa menenun dorang. Kami di sini hanya di tenun ikat tok. Dari sekarang kita hanya jual via online. Via online. Baru sekarang ini baru tamu datang-datang ke sini. Kalau ini yang biru itu dari daun nila. Yang merah ini akarnya ini mengkudu ini. That's the plan Kali dia punya akar untuk warna merah. to make the color. Jadi alam semua dia punya warna. Wow, all from the nature, so natural. Wow, 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 that's so natural. Wow, wow, it's shocking. That's original color, that's typical. No chemical. Yang paling susah warna apa? Ya. Yang paling susah warna Yang apa namanya ini apa? Yang warna biru. Dia apa? Tidak, kalau warna merah itu yang paling susah. Wow. Habis pewarna biru diproses lagi di warna merah. Plants that produce red, but it's changed. It produces different intonation. Sudah dapat dia punya warna biru begini. Ikat kembali lagi ini yang untuk warna biru. Proses lagi di warna merah. Sesudah merah baru buka kembali di punya tali itu baru pajang begini tenun. Setelah dibuka talinya, walah lagi. Susun itu perhelai benang satu-satu begini, diurutkan satu persatu sehelai rambut. Begitu. Akhirnya setelah itu dipawunang. Nah, dipawunang seperti ini. Habis itu tinggal siap tenun sudah kalau sudah habis pawunang seperti begini. Jadi kalau satu kain itu hanya tenun kalau dari mulai pertama prosesnya itu digulung dulu kan benang pori, digulung dan bikin bola baru pemainin lagi memanjang kembali. Kalau sampai ini kan kita tempel ini 4 lembar, 1 kali ikat gambarnya sampai selesainya itu paling cepatnya 6 bulan, kalau tidak juga 1 tahun baru jadi kain, baru selesai. Ini yang dikatakan walah disusun perhelai benang, nanti tinggal pawunang begini, tinggal siap untuk ditenun.
Kalau dulu kan hanya petola ratu, ayam, kuda, buaya, hanya itu saja dulu. Sekarang tergantung karena sebanyak gambar. Kan memang yang awalnya Canberra, Rende, Kaluda, sama Kanata. Itu saja sebenarnya dulu. Ya kita bisa tahu, oh ini misalnya ini, oh ini dari Ini Kaluda. Oh ini Canberra. Kalau Ini Rende, Rende ini. kalau Rende ini. Ini motif rende, andung, andung. Ini buaya, motif raja juga, motif rende semua ini. Anak Wuyarara, anak Karawulang. Ini Wuyarara, buaya, anak Karawulang. Ini lambang keberanian seorang raja. Ini Parara Matamandong, keberanian. Sedangkan ini permaisuri raja, anak Karawulang, kura-kura. Kalau yang ini motif burung dari rende juga, motif rende juga. Ini mamuli yang ini. Mamuli. Terus ini andung, tugu kemenangan, tugu tengkorak. Setiap peperangan itu kalau seandainya kita menang, terus kepala musuhnya dibawa pulang ke rumah, terus ditancapkan di sebatang tiang di halaman rumah. Itu di Andung. halaman rumahnya Rumah andung itu berarti situ dulu Pembangga ini. tuh ini tempat itu. tempat tancap ini kepala-kepala musuh waktu peperangan dulu. Itu di halaman mukanya rumahnya Bangga di atas di Preawa gitu. Itu sih. Ada kain nanti yang mau dibawa di gereja, kain gambar Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus utuh dia memberkati, satu tangannya dipegang, ada gambar jantung, dia memberkati seperti begini. Mau dibawa di dua gereja, di Katolik sama Kristen Protestan. Suami saya GKS, terus saya dari Katolik. Hanya dibawa aja begitu untuk persembahkan di gereja. Entah mau ditaruh bagaimana, dorang hias untuk di meja altar atau bagaimana, terserah mau dipakai untuk apa dari gereja. Karena selama ini kita kan cukup dapat berkat dari menenun. Dikasih aja ke gereja. Kuanda Anak Amah. Nama IG saya juga Kuanda Anak Amah. Kuanda Anak Amah.